Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan ujian akhir semester dari makalah yang sudah saya buat dengan judul Implementasi Algoritma Genetika pada Aplikasi WES. Dalam makalah yang saya buat, yaitu ada latar belakang, yaitu di mana latar belakang ini menyoroti pentingnya inovasi dalam sistem navigasi dan bagaimana algoritma genetika menawarkan solusi canggih untuk tantangan penentuan rute. Dengan memanfaatkan teknologi ini, aplikasi navigasi seperti Waze dapat memberikan manfaat signifikan bagi penggunanya, memperbaiki efisiensi perjalanan, dan meningkatkan keselamatan di jalan raya. Adapun rumusan masalah dari latar belakang yang sudah saya buat, yaitu yang pertama bagaimana algoritma genetika menentukan rute perjalanan dan bagaimana aplikasi Waze menentukan rute dan estimated time arrive atau waktu, perkiraan waktu kedatangan. Lalu kita akan mengulas sedikit tentang algoritma genetika. Algoritma genetika adalah teknik pencarian dan optimasi yang terinspirasi oleh proses seleksi alam dan prinsip evolusi biologis. Algoritma ini pertama kali diperkenalkan oleh John Holland pada tahun 1975 dan telah dikembangkan menjadi salah satu metode yang efektif untuk memecahkan masalah kompleks di berbagai bidang, termasuk kecerdasan buatan, desain material, dan optimasi sistem. Langkah-langkah algoritma genetika secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, inisiasi, yaitu membangun populasi awal secara acak atau dengan metode tertentu. Pada gambar ini ada di proses ini, yaitu initiate population. Lalu yang kedua, evaluasi fitness, yaitu menghitung fitness untuk setiap individu dalam populasi. Di gambar ini dimulai dihitung untuk fitnessnya. Lalu proses yang ketiga yaitu memilih individu berdasarkan fitness mereka atau selection. Yang keempat yaitu crossover, yaitu menghasilkan individu baru dengan menggabungkan dua data. Jadi data-data tersebut digabungkan dan membuat individu baru. Yang kelima yaitu mutasi atau modifikasi individu baru dengan perubahan acak. Di sini terjadi mutasi dengan perubahan acak. Lalu yang keenam, generasi baru, yaitu mengganti populasi lama dengan populasi yang baru. Yang ketujuh, pengecekan kriteria penghentian, yaitu menghentikan proses jika kriteria terpenuhi dengan melakukan evaluasi fitness ulang. Jika tidak, maka akan dilakukan proses sebelumnya mulai dari fitness sampai selection, crossover, mutation, sampai survivor selection hingga terpenuhi. Baru nanti keluar final result. Lalu tentang Waze. Nah, Waze adalah sebuah aplikasi navigasi dan pemetaan berbasis komunitas yang didesain untuk penggunaan perangkat bergerak, seperti smartphone dan tablet. Aplikasi ini pertama kali dikembangkan oleh Waze Mobile, sebuah perusahaan asal Israel, dan diluncurkan pada tahun 2006 dengan nama Free Map Israel. Seiring waktu, aplikasi ini berubah nama menjadi Waze dan mengalami berbagai peningkatan fitur dan fungsi. Pada tahun 2013, Waze diakuisisi oleh Google dengan nilai sekitar 1,3 miliar dolar yang menunjukkan betapa berharganya aplikasi ini dalam industri teknologi dan navigasi. Adapun fitur-fitur Waze, yaitu yang pertama, navigasi berbasis komunitas, di mana setiap pengguna yang menjalankan aplikasi ini secara otomatis mengirimkan data lokasi dan kecepatan mereka ke server Waze. Data ini kemudian digunakan untuk memetakan kondisi lalu lintas secara real time dan menawarkan rute tercepat kepada pengguna lainnya. Pelaporan langsung, yaitu pengguna dapat melaporkan berbagai kondisi jalan seperti kecelakaan, penutupan jalan, bahaya, polisi, dan lain-lain. Hmm, Laporan ini segera diteruskan kepada pengguna lainnya sehingga mereka dapat menghindari masalah di jalan. Navigasi suara, yaitu Waze menyediakan petunjuk arah suara yang memberikan instruksi navigasi secara rinci.
Ini sangat membantu pengemudi agar tidak terus-menerus melihat layar ponsel mereka saat mengemudi. Informasi harga bahan bakar, Waze memiliki fitur yang memungkinkan pengguna untuk melihat dan melaporkan harga bahan bakar di SPBU terdekat. Ini membantu pengguna menemukan harga terbaik di sekitar mereka. Integrasi dengan musik dan kalender, database dapat diintegrasikan dengan aplikasi seperti Spotify, sehingga pengguna dapat mendengarkan musik favorit mereka tanpa harus menyalakan aplikasi navigasi. Selain itu, Waze juga bisa terhubung dengan kalender pengguna untuk memberikan rute dan pengingat berdasarkan jadwal-jadwal mereka. Yang berikutnya yaitu peringatan bahaya dan penutupan jalan. Selain laporan kecelakaan, Waze juga memberikan peringatan tentang bahaya lain seperti jalan berlubang, benda di jalan, atau cuaca buruk yang dapat mempengaruhi kondisi pengemudi. Dan yang terakhir yaitu penentuan ETA atau Estimated Time of Arrival. Berdasarkan data lalu lintas yang ada, Waze dapat memberikan perkiraan waktu yang akurat, yang sangat membantu pengguna dalam merencanakan perjalanan mereka. Seperti di samping kanan ini contoh layout dari aplikasi Waze. Lalu ada video tentang fitur-fitur Waze. Itu tadi video mengenai beberapa fitur-fitur andalan dari Waze. Lalu bagaimana penentuan rute Waze dan ETA menggunakan algoritma genetika, yaitu yang pertama inisiasi populasi, di mana algoritma dimulai dengan mengumpulkan sejumlah solusi awal yang disebut populasi. Dalam konteks penentuan rute, setiap solusi awal adalah rute yang mungkin dari titik awal ke titik tujuan. Jadi gambar ini kita bisa lihat banyak rute yang bisa dipilih, namun Waze memberikan rute terbaik dengan belok ke kanan menghindari beberapa kemacetan. Lalu evaluasi dan seleksi. Setiap solusi dievaluasi menggunakan fungsi fitness untuk mengukur kualitas solusi tersebut. Fitness function bisa mempertimbangkan faktor seperti jarak, waktu tempuh, dan kondisi lalu lintas. Solusi dengan nilai fitness yang lebih baik memiliki peluang lebih besar untuk dipilih dalam tahapan berikutnya. Jadi ada beberapa rute bisa lurus, bisa belok ke kanan, di sini bisa belok kiri, dan lain sebagainya. Lalu kombinasi crossover. Dua solusi yang dipilih dari populasi akan digabungkan untuk menghasilkan solusi baru. Proses ini disebut crossover dan bertujuan untuk menggabungkan karakteristik baik dari dua sisi solusi induk. Misalnya jika dua rute memiliki segmen-segmen yang efisien, kombinasi dari segmen-segmen ini dapat menghasilkan rute baru yang lebih optimal. Jadi di sini nanti bisa, kalau di gambar ini mungkin rutenya bisa lewat sini, ini, lalu ada lagi yang lewat sini, ada lagi yang lewat sini, nanti akan dikombinasikan. Lalu mutasi, solusi baru yang dihasilkan dari proses crossover mungkin mengalami mutasi, yaitu perubahan kecil dalam rute untuk menjaga keragaman dalam populasi dan mencegah algoritma terjebak dalam solusi lokal yang tidak optimal. Mutasi bisa berupa perubahan urutan kunjungan ke titik-titik dalam rute atau bergantian satu segmen rute dengan alternatif yang berbeda. Jadi dari sini bisa memilih beberapa alternatif. Lalu evaluasi ulang dan seleksi generasi baru. Solusi baru yang dihasilkan dari proses kombinasi dan mutasi dievaluasi ulang menggunakan fungsi fitness. Generasi baru dari populasi dibentuk dengan memilih solusi terbaik dari populasi lama dan solusi baru.
Proses ini berulang sampai mencapai kondisi terminasi seperti jumlah generasi tertentu atau konvergensi ke solusi optimal. Jadi dari kebanyak rute yang bisa dilewati, aplikasi Waze memberikan solusi rute terbaik menurut Waze, yaitu dengan yang warna ungu ini menghindari kemacetan. Berikut ada video tentang Waze guided tour, yaitu bagaimana Waze menunjukkan jalan, milih rute. Welcome. You just became a Wazer. That means you're never alone on the road anymore. That's because you're now connected to the largest community of drivers on the planet who share real time traffic information and live road alerts to help everyone bypass traffic, save time, and gas money on their commute. So just drive with the Waze app open, and you're already contributing a ton of traffic info that helps your fellow drivers. You can also actively report events you see while driving. All hands free, of course. Waze's big brain rounds up all the real-time info shared by the community and gives you the fastest route to your destination every time, even rerouting you midway if there's a better route. Waze learns the routes you prefer to frequent destinations and factors them in too. Connect to Facebook to meet up, arrange pickups, and see a live status of your friends and colleagues arriving to an event or shared destination. Even Waze's maps update in real time. The community keeps them ever improving. Hey, you can get involved in map editing too. The bigger your community, the better Waze gets. So, spread the word, because when drivers work together, the road ahead gets a little brighter. Itu tadi penjelasan bagaimana pemilihan rute dalam Waze. Lalu ada juga penentuan rute Waze dan ETA di sini. Dalam penentuan rute Waze menggunakan data berikut, yaitu yang pertama data real time. Waze mengumpulkan data secara real time dari jutaan pengguna aktif yang menjalankan aplikasi ini. Data ini mencakup lokasi, kecepatan, dan arah perjalanan dari setiap kendaraan. Informasi ini membantu Waze kondisi lalu lintas saat ini dan memetakan kemacetan, kecelakaan, atau penutupan jalan. Yang kedua, data pelaporan pengguna. Selain data otomatis, Waze juga mengandalkan laporan langsung dari pengguna mengenai kecelakaan, penutupan jalan, bahaya di jalan, dan keberadaan polisi. Informasi ini segera diperbarui dalam sistem dan digunakan untuk menyesuaikan rute yang ditawarkan kepada pengguna lainnya. Yang ketiga yaitu algoritma rute. Waze menggunakan algoritma kompleks yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti jarak, waktu, kondisi lalu lintas saat ini, dan laporan pengguna untuk menentukan rute tercepat dan paling efisien. Algoritma ini terus diperbarui dengan data yang baru untuk memastikan akurasinya. Dalam hal ini, Waze juga menggunakan algoritma genetika dalam eh, penentuan rute bagi pengguna. Dan yang terakhir yaitu data pengalihan rute otomatis. Jika kondisi lalu lintas berubah secara signifikan selama perjalanan, bus dapat secara otomatis mengalihkan rute pengguna ke jalan yang lebih cepat dan kurang padat. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan data real time dan laporan terbaru dari pengguna lainnya. Lalu dalam penentuan estimated time of arrival menggunakan cara berikut. Yang pertama yaitu kecepatan rata-rata. Waze menghitung ETA berdasarkan kecepatan rata-rata yang diukur dari data pengguna di sepanjang rute yang dipilih. Ini membantu memberikan perkiraan waktu tiba yang lebih akurat dibandingkan dengan hanya menggunakan batas kecepatan resmi. Kondisi lalu lintas saat ini. ETA diperbarui secara real time berdasarkan kondisi lalu lintas saat ini. Jika terjadi kemacetan mendadak atau kecelakaan di rute yang dituju, bus akan memperbarui ETA dan jika perlu menawarkan rute alternatif yang lebih cepat. Lalu sejak yang ketiga, sejarah lalu lintas. Selain data real time, bus juga menggunakan data historis tentang pola lalu lintas di berbagai waktu dan hari. Ini membantu memberikan perkiraan yang lebih akurat, terutama untuk rute yang sering dilalui. Dan yang terakhir yaitu laporan pengguna. Laporan langsung dari pengguna tentang kecelakaan, penutupan jalan, atau kemacetan juga mempengaruhi perhitungan ETA.
Informasi ini memastikan bahwa perkiraan waktu tiba selalu mencerminkan kondisi terkini di jalan. Data-data ini dipakai untuk menentukan rute dan waktu tiba dengan berbagai algoritma kompleks, salah satunya menggunakan algoritma genetika. Berikut ada penjelasan bagaimana penentuan waktu tiba menggunakan aplikasi Waze. So whenever we're going to shoot, we obviously need to plan for the time we get there. And the best way to check that is through Google Maps or Waze. But how does it know our ETA? Navigation apps use two main sources, satellite and crowdsourced data. Google uses satellites to calculate speed limits on highways and streets to give the most accurate estimation for any route. But since driving speeds vary, it's not always super accurate. Israeli-based startup Waze, however, uses what's called social mapping location data, which relies on users to share real-time info on traffic and road structures, making the creation of all this a collaborative effort. In Malaysia, people are okay with sharing and promoting their personal data. We are okay with sharing our location data. We are okay with sharing the status of whether this road is traffic or not, or putting to some other road users at the same time. We are okay with that because we are pretty social. In 2013, Google bought over Waze for $1 billion US. Together, Google got to adopt some of Waze's user engagement features, while also helping Waze enhance their search functions. It's a win-win situation. They also managed to cut out competition from Facebook and Apple from using Waze's technology. Here's how crowdsourcing works. Anonymous data is sent to Google through the location services running on your phone. What they do is that they have crowdsourced data coming from all their millions of users worldwide at that particular location. So they don't just look at the data that they collect now, but they also look at the historical data. So they are smart enough to understand that your movement on a particular road depends on the weather. Is it holiday? What is the typical speed it takes on similar situations? Google records a traffic jam when you're traveling at a slower than usual speed, and once you can drive through an area normally, the roads will turn blue again, even if others are still driving slow. However, there is no clear answer on how many slower than usual drivers it takes for Google Maps to register a slowdown. For Waze, users are encouraged to leave the app open and running in the background to help contribute to its accuracy. And if you know a shortcut to your destination that the app or others don't, it creates a new route, which is beneficial for the 5.9 million active Wazers in Malaysia as of 2018. Kuala Lumpur alone has 2.5 million active Wazers. We were unable to find the stats for Malaysian Google Maps users, but according to Wiser.my's Twitter survey, 65% of its voters prefer using Google Maps. Of course, allowing anyone to contribute to real-time traffic info makes for a great user community, but as we all know, the internet is full of trolls, and this happened in February. A German artist created a fake traffic jam on Google Maps with 99 phones actively using the app in a wagon. However, he discovered that the wagon had to be consistently moving for a jam to get registered. And when a car drove by the wagon at normal speed, Maps would register traffic as normal. It was only when the wagon was in motion and the street was empty that a traffic jam would show on Google Maps. A similar case happened in 2014 too. Two Israeli students and their advisors created thousands of fake Waze accounts to cause a fake traffic jam that lasted hours, which redirected drivers from their planned routes. Though these experiments were somewhat harmless, they were both trying to prove the same point, that anyone could mess with the system. Both Google and Waze were notified of these hacks in hopes that they would prevent it from happening again, especially if used maliciously. Which app do you guys prefer using and why? Let us know in the comments down below. Also, don't forget to like our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. Let us know in the comments about what other topics you'd like us to take a look into. Itu tadi penjelasan dari bagaimana aplikasi Waze menentukan rute dan menentukan waktu tiba. Dengan berakhirnya video tadi, berakhir pula presentasi dari saya tentang makalah saya, yaitu implementasi algoritma genetika pada aplikasi Waze. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.